Puji nama Tuhan. Ya, selamat datang ya di ibadah Jumat Agung, karena kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat 18. Ya. Demikian firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus yang telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kematian Yesus memperdamaikan kita kepada Allah dan menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Waktu yang terindah ini kami mau memperingati Jumat Agung Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah memikul salib segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau timpakan kepadamu ya Bapa, sehingga kami orang yang berdosa Tuhan, kami dibebaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu yang terindah ini kami bisa duduk di rumah Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sungguh hati kami bersyukur menyembah kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, lawat ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan yang penuh mengandung janji firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Mari kita semuanya merenungkan segala kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hanya oleh pengorbanannya lah alasan satu-satunya kita ada di tempat ini saat ini. Dan kita bersyukur betapa besar kasih-Nya yang sanggup mengalahkan maut dan memberi pengharapan dan keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Sembah Dia bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih. Tiada Kau ingat lagi
kesalahanku. Sembah Dia, betapa besar kasih sama-sama angkat suara kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati. Sama, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hadir. Kami datang bersyukur, kami datang memberi hormat dan segala kasih-Mu Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan
kasih Yesus. Oh, we worship you. We worship. Pengampunanmu yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih, sungguh mulia kasih-Mu. Hosana bagi Yesus, Yesus kami sembah. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan. Mari bersyukur, sembah Dia. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, haleluya. Pulihkanku oleh darah-Mu, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Sebab tidak ada yang kasih yang sama, yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Sungguh mulia anugerah-Mu Tuhan. Sungguh nyata, nyata, nyata bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, meninggikan, memuliakan Dia Yesus. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Sama-sama sembah Dia. Oh, terbesar kasih-Nya, amin. Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Ku pegang
kasih-Nya bebaskanku. Sembah, terbesar kasih-Nya, oh, Dia berikan anak. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Nantikan Tuhan, angkat suaramu. Ku nantikan firman-Nya, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kasih-Mu. Kami bersyukur. Boleh angkat tangan kita bersama-sama. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamat. Sekali lagi, oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Sembah, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya, semua yang percaya sembah Dia bersama-sama. We worship You, Jesus. Terbesar kasih, tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Worship Him, worship Jesus.
Terima kasih. Dan sekarang kami mau katakan Tuhan, bahwa kami tak pernah meragukan lagi kasih-Mu yang besar, yang mulia. Sebab kami telah melihat bukti kasih-Mu yang nyata Tuhan. Dan kami temukan itu di dalam pribadi-Mu Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidup. Bila ini benar-benar menjadi doa kita, katakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Mari jemaat Tuhan saja yang bernyanyi, katakan sembah Dia. Telah kulihat, telah kebaikan yang tak pernah. Berikan harmoni yang terbaik, yang termegah dalam hadirannya. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami rindu Tuhan, kami tidak hanya mengenang, mengingat kematian-Mu dan apa yang sudah Kau lakukan bagi kami di Kalvari. Tapi lebih dari itu Tuhan, kami mau Tuhan Kau izinkan kami mengalami ya Tuhan, seperti yang Kau alami, suatu proses hari demi hari, waktu demi waktu, proses penurunan ya Tuhan, yang membuat kami tidak akan mudah lupa apa yang sudah Kau lakukan Tuhan buat kami. Kami tidak hanya bersedih, tetapi kami lupa lagi. Tetapi saat Kau izinkan proses penurunan seperti yang Kau alami, maka kami akan selalu ingat. Karena Tuhan, firman yang logos itu sudah menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa setiap kebenaran firman-Mu benar-benar Tuhan boleh kami alami. Dan itu yang membuat kami tidak menjadi pribadi yang stagnan, tetapi menjadi pribadi yang maju dan bergerak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh berkata amin. Kita akan tetap berdiri dan katakan untuk deklarasi alive and calling kita ya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya.
Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples alive in calling. Silakan duduk ya. Ya, pada pagi hari ini, saudara, tema yang akan saya bawakan adalah The way up is down. Ya, saudara. Itu prinsip Tuhan ya, saudara. With God, the way up is down ya. Bersama Tuhan, ya, jalan untuk naik itu adalah turun, saudara. Berbeda dengan yang prinsip-prinsip di dunia ini ya. Prinsip kerajaan Allah sangat berbeda dengan prinsip di dunia ini, saudara. Nah, kalau kita banyak dengar berita akhir-akhir ini ya, saudara, dan saya percaya itu dialami juga oleh saudara dan saya. Ya, untuk seseorang naik itu semua orang mau, betul? Dan itu mudah. Tetapi untuk mengalami penurunan, untuk turun pasti secara daging, ya, secara nature sifat kita manusia enggak ada yang mau. Betul, saudara? Penurunan bisa apa saja, ya, penurunan dalam hal keuangan, penurunan dalam karir pekerjaan, penurunan dalam kesehatan, ya, penurunan dalam studi. Yang penting penurunan dalam studi bukan karena kita malas, saudara pelajar malas belajar ya, tetapi sudah mencoba mengalami penurunan ya. Penurunan dalam hal apa lagi, saudara? Penurunan dalam pelayanan ya. Nah, penurunan seperti itu, enggak semua orang itu. Nah, makanya perlu kebenaran firman. Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia juga mengalami penurunan ya. Seseorang yang ikhlas, rela ya, mengizinkan dirinya mengalami penurunan ya, dia enggak mudah menjadi khawatir, menjadi takut ya, menjadi marah, kecewa, stres, sampai depresi, apalagi bunuh diri ya. Sangat menyedihkan kalau kita dengar berita-berita ya, bukan banyak ya, akhir-akhir ini lebih banyak ya yang bunuh diri karena mengalami penurunan. Betul? Ya, nggak bisa menerima keadaan, kenyataan ya. Nah, dimulai dari mungkin stres, depresi sampai akhirnya mengakhiri hidup. Bersyukur saudara dan saya memiliki pengharapan di dalam Kristus. Amin. Sehingga saat Tuhan izinkan kita mengalami penurunan, ya, kita tidak mengalami jalan buntu, ya. Tetapi nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Jadi kita akan baca Filipi 2 ayat 5 sampai 11 bersama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, apa itu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Dijelaskan di ayat-ayat berikutnya ya. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Selanjutnya 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudara. Nah, jadi Yesus itu mengalami proses penurunan, ya, kodrat dia, ya, dia ini Allah bukan manusia, saudara ya, dia ini Allah 100%, ya, tetapi saat bapaknya mau dia mati, dia harus turun menjadi manusia 100%, itu mengalami penurunan martabat,
harga diri, betul saudara? Ya, contohnya orang yang tadinya raja, ya, kemudian harus turun menjadi hamba atau budak, itu ngalamin penurunan saudara. Ya, kalau enggak bisa mengalami namanya power syndrome, sudah biasa berkuasa, sudah biasa memerintah, ya kan? Nah, tetapi Yesus, ya, dia kita lihat dalam kehidupannya, ya, saat dia melayani di bumi, ya saudara, kita sungguh lihat ya, luar biasa ya. Jadi dia mengikuti itu apa kehendak Bapa, ya. Dia tidak merasa tertekan, ya, stres atau depresi, apalagi ya saudara, ya, dengan mengalami penurunan itu, sehingga dikatakan namanya menjadi nama di atas segala nama, ya. Kalau ada orang yang dikuasai, diposes, dirasuk setan, ya saudara, dukun apapun, kalau saudara dan saya tahu roh di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Saya dulu orangnya penakut, saudara, saya lihat jam dulu nanti kelewatan ya. Saya penakut benar-benar, ya. Tapi setelah mengerti firman, roh di dalamku lebih besar. Makanya saudara dan saya setiap kali mendoakan seseorang yang dikuasai, diposes oleh roh jahat, kita tidak mengatakan itu kuasa kita, betul? Kita katakan kepada setan itu, setan, aku enggak ada apa-apanya. Ya, tetapi yang berperang, yang melawan kamu adalah Yesus, nama di atas segala nama. Semua setan akan tunduk dan gemetar. Amin saudara. Enggak ada kuasa dukun penguasa di dunia ini yang bisa mengatasi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amin. Itulah membuat saudara tidak khawatir, yang membuat saudara tidak gentar, takut mengalami saudara tekanan, mengalami kekuatan musuh yang sebesar apapun, ya. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini bukan hal itu ya. Jadi kita udah baca tadi Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ada dua hal yang kita belajar dari karakter Yesus. Yang pertama, tidak ada yang dia pegang erat-erat. Ya, nah, Yesus mengajar melalui firman ini, saudara dan saya, hari ini apakah ada yang masih engkau pegang erat-erat, yang masih saya pegang erat-erat, ya. Itu bisa karir kita, bisa keluarga kita, bisa keuangan kita, ya, bisa saudara, studi kita, pacar kita, harga diri kita, martabat kita, saudara ya, kesehatan kita, hak-hak istimewa kita, kekuasaan kita, pelayanan kita. Ya, nah kita itu enggak akan tahu bahwa ternyata masih ada yang kita pegang sebelum Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami penurunan. Saat kita mengalami penurunan, baru kita tuh seperti oh ternyata ini menjadi sesuatu yang mengontrol, yang mengendalikan hidupku, yang paling aku sayangi, betul? Ya, setiap kita yang melayani Tuhan kita berkata, enggak, aku enggak kok, enggak pegang erat-erat duit, enggak. Tapi saat kita Tuhan izinkan mengalami penurunan, disitulah saudara, ujian itu menyatakan ya, apakah masih ada yang saudara dan saya pegang erat-erat ya. Saya sudah pernah saksikan dua hal ya. Yang pertama, makanya hati-hati dengan perkataan. Ya, saya khotbah di Medan beberapa tahun yang lalu. Tuhan, doaku jangan ada satupun di dalam hidupku yang lebih tinggi daripada Engkau. Diuji saudara. Dalam waktu enggak ada 15 menit, duit ratusan juta hilang. Tapi karena saya teringat ya pernah diizinkan khotbah seperti itu, enggak tahu kenapa waktu itu ya saya diam sebentar ya. Artinya, oh ya, terima kasih Tuhan. Yang kedua, semua orang tua pengen anaknya itu sukses, betul? Yang kuliah berhasil ya, dapat beasiswa, nanti pekerjaan yang baik, gajinya gede ya saudara,
terkenal, semua orang tua nggak ada yang nggak mau itu, betul? Nggak ada orang tua yang misalnya cita-citanya, oh biarin aja lah anakku nanti kerja aja yang gajinya sebulan 1 juta nggak apa-apa lah. Nggak ada ya. Atau orang tua yang berpikir nggak apa-apa lah anakku nanti kerja di rumah tangga aja atau di bangunan aja. Nggak ada, saudara ya. Demikian juga saya sebagai seorang ibu punya impian seperti itu. Tetapi saat Tuhan izinkan ya anak dan menantu saya mengalami penurunan dalam kesehatan, di situ saya mulai mengerti the value of life. Ya. Nilai dari kehidupan, enggak lagi saya mengejar itu, enggak lagi. Jadi saudara dan saya bisa tiap minggu ke gereja, bisa pelayanan, tetapi dalam pikiran, dalam karakter, dalam nilai-nilai hidup ini masih ada yang Tuhan harus terus ubah dalam diri saudara dan saya. Amin. Nah, sejak Tuhan izinkan anak menantu kami mengalami sakit, di situ saya mulai berubah. Aku enggak cari itu lagi Tuhan. Ya, kalau engkau panggil anakku apapun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya itu kehendakmu. Ya, aku hanya minta sekarang yang saya minta cuma satu, mereka masih muda, beri aja badan yang sehat Tuhan. Saya enggak minta jauh-jauh, mereka tetap di dalam jalan-jalanmu. Ya, nah itu yang saya minta saudara ya. Jadi saudara itu hal pertama ya. Mari saudara nanti pulang boleh doa, adakah di dalam hidupku yang masih aku pegang erat-erat Tuhan? Mungkin aku enggak sadar ya, tetapi itu masih aku pegang ya saudara. Nah Tuhan kalau saudara berdoa, aku belajar Tuhan mau melakukan kehendak-Mu ya. Ya itu saya kalau doa begitu, misalnya saya pengen sesuatu nih ya, saya berdoa begini, aku pengen ini Tuhan ya, tetapi di atas segalanya Tuhan, not my will, bukan keinginanku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Amin saudara. Jadi saya enggak pernah ngotot, enggak pernah memaksakan sesuatu ya. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus ini apa saudara? Dari ayat-ayat yang ada itu, dia itu ya mau mengalami penurunan dari Tuhan. Ya, Allah di atas segalanya turun menjadi manusia, bahkan dikatakan menjadi slave, budak. Ya, Yesus itu turun enggak cuman turun satu step bertahap, enggak. Benar-benar dia dari paling tinggi turun ke paling rendah, enggak ada lagi tempat yang paling rendah. Saudara, ya. Nah, dia izinkan itu saudara, itu bentuk kerendahan hati ya yang Bapaknya ajarkan kepada dia ya saudara. Sikap hati seorang hamba ya turun begitu rendah di dalam hidupnya ya saudara. Nah di Matius 23:12 dikatakan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi ini prinsipnya Tuhan saudara ya. Nah coba bisa dilihatkan nih gambar orang yang lagi memanah saudara. Saudara tahu kalau seseorang mau memanah itu saudara ya. Kalau seseorang mau memanah, saya akan terjemahkan ini saudara ya. Ada terjemahannya bisa diinikan. Nah anak panah hanya bisa dilepaskan dengan menarik tali busurnya ke belakang ya. Jadi bila hidup membuatmu mundur ke belakang karena penurunan tadi, macam-macam penurunan ya. Nah, dengan kesulitan-kesulitan artinya itu akan membuatmu melesat ke depan kepada hal-hal yang besar. Amin. Karena itu prinsip Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa dan kita belajar dari dia. Dia dalam pikirannya enggak pernah gini loh. Yalah Bapak aku turun dulu lah, enggak apa-apa lah, diproses dibentuk lah. Nanti kan aku akan naik. Dia enggak pernah punya pikiran begitu, tahu kan? Tuhan Yesus lihat aja saat dia dieluk-elukan, dia dipuja ya kan oleh orang banyak. Dia justru menarik diri seorang diri ya. Karena dia berkata waktuku belum tiba ya saudara. Dia enggak pernah menjadi pribadi yang merasa superior ya,
lebih dari yang lain. Makanya di Filipi 2 tadi ayat yang sebelum kelima itu dikatakan, hendaklah ya kamu itu melihat kepentingan orang lain juga daripada kepentinganmu. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah merasa lebih superior, lebih baik. Dia enggak pernah merasa lebih penting dari orang lain ya saudara. Kita lihat aja, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama saat dia melayani satu orang, apakah itu Nikodemus pemungut cukai, apakah itu perempuan Samaria, orang yang berdosa, ya, apakah itu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia punya sikap yang sama, mementingkan orang yang satu itu, atau saat Yesus mengajar berkhotbah di depan ribuan orang, dia lakukan hal yang sama, betul? Nah, kita belajar seperti itu ya saudara, enggak gampang karena kita manusia itu rata-rata ngelihat apa outward appearance ya. Manusia kita rata-rata ngelihat penampilan yang di luar ya kan. Nah, tetapi cukup sering Tuhan mengajar untuk melihat orang tidak luarnya, kulitnya, casingnya saudara ya. Nah, jadi enggak gampang, tetapi kita apalagi yang melayani, kita belajar untuk melihat itu. Amin. Ya, saya belajar melayani orang yang enggak bisa balas. Kalau saya melakukan sesuatu, orang itu bisa balas, semua orang melakukan hal yang sama. Kita baik sama orang, ya, orang itu nanti balas kita. Betul? Ya kan? Tapi kalau kita melakukan sesuatu, orang yang enggak bisa balas, apakah dia enggak berdaya, ya karena tubuhnya, kesehatannya, apakah dia enggak punya uang saudara ya, apakah dia tuh memang dalam keadaan lagi gundah gulana ya, terpuruk saudara ya. Nah itu saya percaya yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan mementingkan orang lain lebih dari diri kita ya. Nah saudara, di sini itu termasuk kerendahan hati itu adalah saat ya Tuhan Yesus tuh di waktu hidupnya sebelum dia mati, kan dia itu kalau saat saya percaya saat dia itu disalib, dicambuk saudara ya, dikasih mahkota duri ya, Tuhan sudah menang sih. Sehingga buat dia itu sakit jasmani itu enggak terlalu dibanding sakit-sakit yang sebelumnya. Betul? Sakit yang sebelumnya itu apa saudara? Ya itu ya lewat perkataan, difitnah ya saudara ya, dikata-katain, diperlakukan tidak layak ya. Nah saudara dan saya meskipun kita sudah melayani, kita masih diuji oleh hal-hal demikian, betul? Betul atau betul? Ya. Nah saya belajar, nah ya saya akan beri kesaksian dikit. Bahwa Tuhan itu baik sih, Tuhan itu enggak mengizinkan penurunan atau ujian atau kesulitan itu ditarik mundur ke belakang itu sampai kita overwhelm, artinya enggak mampu mengatasinya, enggak. Dia itu ngajar kita seperti Bapak ngajar anak lah, ya kan saudara? Ya Bapak kita tahu kita ini batasnya seberapa, umurnya berapa gitu kan. Nah nanti pelan-pelan makin meningkat ya, makin meningkat saudara ya. Dia enggak langsung dari atas dibanting ke bawah, enggak ya kan. Nah saya juga mengalami hal demikian saudara ya. Jadi paling baik tadi makanya seperti doa saya ya. Tuhan enggak mau kita cuman setiap Jumat Agung, aduh sedih ngelihat film Passion of the Christ itu nangis kita. Tuhan enggak mau itu saudara. Ya, nangis bawang. Udah itu lupa, saudara ya. Udah gitu kita mengalami apa? Kita bisa mencak-mencak, ya. Kita bisa berontak, kita bisa tidak taat, ya. Kita mudah menjadi takut, khawatir, ya. Ego kita masih tinggi, ya kan, saudara? Masih pegang erat-erat martabat diri kita, hal-hal yang kita sayangi, ya saudara. Tapi Tuhan mau izinkan saudara dan saya mengalami. Amin. Siapa yang mau mengalami di sini? Yang lain takut mengalami. Ya saya mengalami ini ya, dan saya bersyukur sih ya. Saya justru merasakan ya saat mengalami penurunan itu, di situ saya rasakan
kasih Tuhan yang sempurna, saya rasakan kuasa Tuhan, saya merasakan ya pikirannya dibukakan, saya mendapat firman-firman yang baru, ya kan saudara, saya merasakan ada jalan terbuka, ya kan, mengalami pertumbuhan rohani, saudara. Ini sudah terjadi lama ya saudara, saat kami mengalami difitnah, ya saudara. Nah ini firman rema banget buat saya. Tuhan ingatkan saat ngalamin itu saya cuma tiap kali berdoa minta hikmat Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan ya. Kadang-kadang enggak tahan ya. Artinya saat waktu itu kan kami belum seperti sekarang ya, yang jam terbang melayani itu udah lebih lama gitu loh saudara ya. Jadi masih belajar juga gitulah ya. Masuk kamar ya, nangis kadang-kadang. Terus luar biasa Tuhan ingatkan ayat di Yesaya 53 ayat 7. Ya, ini adalah yang terjadi ini karena Tuhan ingatkan begini. Kamu difitnah. Kalau kamu buka mulutmu, berarti kamu membuka kejelekan orang lain. Dan itu enggak berkenan bagiku, Tuhan bilang. Ya kan? Makanya Tuhan ingatkan ayat ini benar-benar rema. Saya bayangin ya Tuhan Yesus itu benar-benar seperti domba kelu ya, digunting bulunya diam aja saudara ya. Tidak membuka mulutnya 2 kali, dibilang enggak buka mulut. Jadi waktu itu memang benar-benar saya belajar tidak buka mulut. Biarpun ditanya ya kan, biarpun dikatain, karena firman ini menjadi rema. Jadi makanya tadi doa saya pertama, saudara akan tidak mudah melupakan pengorbanan Tuhan saat ada firman-firman dalam Alkitab ini yang saudara alami dan saudara diizinkan mengalami penurunan. Amin. Ya, penurunan itu yang nantinya membuat saudara bertumbuh, diangkat, mengalami kenaikan secara kehidupan rohani. Amin. Secara kehidupan jiwanya diperkuat. Pikiran perasaannya stabil, emosinya stabil. Amin saudara. Jadi firman Tuhan tuh bekerja bukan cuma dalam roh kita kuat, tetapi jiwa kita juga kuat. Dan tubuh kita sehat. Saya lihat orang yang mudah mengampuni ya, menerima kekurangan orang, itu orang yang sehat saudara. Jiwanya sehat, kuat, tubuhnya juga sehat dan kuat ya. Nah di Matius 18, 23 sampai 35 itu Tuhan kasih perumpamaan. Hari-hari ini saya jumpai cukup banyak ya. Orang percaya loh, bukan orang Islam, orang Buddha, orang Hindu saudara ya. Orang percaya yang enggak gampang untuk mengampuni orang lain ya. Tetapi apapun yang dialami di perumpamaan Matius 18, 23 sampai 35 itu ada cerita seorang raja yang mulai mau mengadakan perhitungan hutang-hutang dengan hambanya. Yang satu hambanya utangnya 10.000 talenta. Ya, yang satu lagi utangnya 100 dinar. Ya, saya berusaha mencari tahu. Ya, 1 talenta itu aja sudah banyak saudara. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Gaji 6.000 hari kerja. Itu 1 talenta baru. 6.000 hari kerja itu bagi aja 365. Kira-kira berapa? 20 tahun? 20 tahun kali ya. Nah, kalau utangnya 10.000 talenta itu 160.000 tahun kerja. Saudara bisa bayangin kalau zaman ini kita bilang oh kayanya 7 keturunan enggak habis, ini miskinnya 7 keturunan saudara. Iyalah ya, 160.000 tahun hari kerja. Nah perumpamaan ini menggambarkan apa? Tuh loh, kita nih semua orang berhutang ya. Ya, itu hutang kita kayak gitu tuh, orang yang punya hutang 10.000 talenta. Ya, Tuhan bilang saat orang itu, oh tolong, tadinya Tuhan rajanya udah bilang, udah jual aja dia, anak istrinya jual, harta miliknya jual semua, gitu ya. Nah, dia mohon raja, mohon tuanku,
mohon ya, ampunilah ya, saya akan lunasi hutang saya. Rajanya tergerak oleh belas kasihan, dibebaskan hutangnya. Bukankah demikian kita? Ya, dosa kita sebesar apapun, saat kita datang kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Tuhan tidak ingat-ingat lagi kekurangan kita, dosa-dosa dan pelanggaran kita. Amin. Tapi orang yang utang 10.000 talenta ini, saat ketemu dengan temannya hamba yang lain yang utangnya cuma 100 dinar, 100 dinar itu utangnya cuma 100 hari kerja, 3 bulan lah. Itu 160.000 tahun kerja. Ya. Temennya utang begitu, ya. Temennya udah mohon-mohon, aku akan lunasi hutangku. Enggak, masuk penjara, dicekek saudara, ditangkap, masuk penjara. Akhirnya raja itu marahlah, kamu hamba yang jahat, ya. Utangmu 10.000 talenta, aku bebaskan. Engkau orang enggak berhutang lagi. Kamu ketemu temanmu utangnya cuma 100 dinar, kamu cekek, kamu masukin penjara. Ya saudara, nah jadi demikianlah saudara ya. Nah kita mau saudara belajar dari ini, kerendahan hati, seorang yang rendah hati ini seperti Yesus juga ya, yang mengalami hal yang bermacam-macam, penurunan ya, tetapi dia selalu mengatakan kehendakmu yang jadi. Bahkan saat dia mati mengatakan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin saudara. Ya, jadi hari ini izinkan firman Tuhan engkau dan saya alami. Maka kita enggak mudah lupa akan pengorbanan Tuhan. Ingat saudara, ingat ya kan, enggak cuma nangis-nangis bawang. Ingat saudara ya, ingat dan melakukan sesuatu. Ya, jadi seperti tadi anak panah ya, cara Tuhan membuat engkau dan saya naik secara rohani adalah membuatmu dan saya ditarik mundur, sepertinya ngalamin penurunan. Tapi dalam penurunan itu banyak hikmahnya, saya belajar. Banyak hikmatnya ya, dan banyak saudara ya, karakter-karakter, cara berpikir, nilai-nilai kehidupan yang Tuhan perbarui. Amin. Ya, izinkan saudara setiap proses dalam hidup saudara dan saya ya, seperti yang Yesus alami saudara ya, proses penurunan karena the way up is down ya saudara. Ya puji Tuhan, saya percaya saat Tuhan mengizinkan itu setiap kita mau mengalaminya itu luar biasa saudara. Ya, di iCare saudara enggak akan lagi ada kekeringan dan kejenuhan. Karena setiap anggota iCare, setiap pengurus iCare, setiap iCare leader mengalami terus pembaharuan. Amin. Bahkan digerakkan melayani kepentingan orang lain, digerakkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Amin. Ada suatu motivasi, suatu dorongan ya, yang enggak berhenti sampai dirinya saja. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Ya, saya ajak kita boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau mengalami setiap kebenaran firman-Mu. Meskipun tidak enak, tidak nyaman Tuhan bagi jiwa kami, tetapi saat Engkau mengizinkan kami mengalami proses penurunan Tuhan dalam hal-hal tertentu dalam hidup kami, dan Engkau tahu apa yang harus diturunkan dalam hidup kami Tuhan, dan kami akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Kami akan menjadi pribadi ya Tuhan yang bertumbuh dalam kerohanian kami, dan kami tidak akan mudah lupa akan apa yang sudah Kau lakukan bagi kami, karena kami pun akan melakukan hal yang sama bagi orang lain. Tuhan, hidupkan setiap kebenaran firman-Mu, bukakan setiap pikiran kami, sehingga tidak ada yang menutupi Tuhan pemikiran kami, tetapi pemikiran kami boleh dibukakan, menangkap, mengerti, menyimpan, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu, secara khusus dalam kitab Filipi 2 yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh berkata, amin.
Mari saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk setiap pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa mengingat karya penebusan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia yang disalibkan tanpa dosa, saudaraku. Bahkan dia rela untuk mati, menanggung segala dosa kita. Supaya kita yang seharusnya disalibkan, seharusnya kita yang harus mati karena dosa kita, tapi digantikan oleh Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Karena itu firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut atau kematian. Yesus yang tidak berdosa karena menanggung dosa kita, dia harus mati saudaraku di kayu salib. Bukan karena dia berdosa, tapi menanggung dosa kita. Karena itu mari kita renungkan pada saat ini betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah mati menanggung dosa kita, supaya seharusnya kita yang mati digantikan oleh Tuhan dan kita bisa hidup sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita boleh merenungkan, untuk kita boleh senantiasa memperbaharui komitmen kita, agar hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi ada satu tekad dan komitmen kita. Kita ingin hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau yang sudah mati menggantikan kami Tuhan, menanggung segala dosa-dosa kami, supaya kami bisa hidup ya Bapa. Tapi ajar kami Tuhan, ingatkan kami selalu, untuk kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan, kami boleh mengikuti teladan-Mu ya Bapa yang luar biasa, di mana Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu mati bagi kami. Tubuh-Mu yang hancur Tuhan, darah-Mu yang tertumpah di Kalvari, di Bukit Golgota ya Bapa. Semuanya ini Engkau lakukan untuk kami ya Bapa, supaya kami boleh hidup. Dan hidup ini Tuhan kami ingin persembahkan bagi-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, buat hidup kami berarti bagi-Mu dan bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Basuh setiap kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dengan tenang. Tetap kita dalam sikap doa untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nanti saudara bisa pegang roti dan anggur di tangan saudara yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kita akan makan dan minum bersama-sama.
pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan, ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Makasih Tuhan. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan, ku telah mati. We worship you, Jesus. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Dan ku datang dekat kakinya. Sana ku Mari saudara kita akan bangkit berdiri bersama-sama. ampun dosa. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dan kita boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu ya Bapa, yang kau sudah pecah-pecahkan bagi setiap kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi utuh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami adalah satu tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Untuk kami boleh saling menerima satu sama lain. Untuk kami boleh saling mengampuni satu sama lain. Dan saling mendoakan ya Bapa. Agar kami boleh sembuh ya Tuhan Yesus. Dipulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk tubuhmu nih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbananmu ya Tuhan.
Terima kasih untuk salib-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk karya penebusan-Mu ya Bapa di kayu salib yang sudah menanggung segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Kita mengucap syukur untuk darahnya. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu ya Bapa. Darah perjanjian baru Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu atas setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Bahkan Engkau yang sudah membebaskan kami dari segala kutuk, bahkan kutuk kemiskinan sekalipun ya Tuhan, di mana kami boleh hidup di bawah kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya bisa letakkan cawan itu di kursi saudara. Mari ambil waktu sejenak untuk bisa mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, sembah Dia. Terima kasih. Bebaskan roh kita pada saat ini. Naikkan setiap permohonan-permohonan doa-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati kita pada saat ini. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Mari buka suara kita seraku. Bebaskan roh kita untuk berdoa, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Ada kuasa dalam setiap pengucapan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik bagi setiap kami. Kami boleh mengingat karya penebusan-Mu pada hari ini, Jumat Agung ya Tuhan Yesus. Oh 2000 tahun yang lalu Engkau yang sudah mati, oh menggantikan kami, menebus hidup kami, supaya kami bisa hidup Tuhan. Tapi Tuhan bukan untuk diri kami sendiri. Biarlah kami boleh hidup untuk Engkau. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau menjamah hati kami. Tuhan, Engkau memulihkan jiwa kami ya Bapa. Bahkan Engkau boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru daripada Roh Kudus. Ada pemulihan Tuhan di dalam setiap roh kami, dalam setiap jiwa kami, bahkan dalam setiap tubuh kami. Biarlah tubuh, roh, jiwa kami Tuhan sehat walafiat ya Bapa di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. We give you glory Jesus. We give you praise oh God. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, syukur kami bagi Engkau ya Bapa. Oh rapa papa sinda nananamo. Kurapa sinda nananamo. Oh Jesus, thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Thank you Lord. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus,
melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebagaimana janji-Mu ya Tuhan Yesus, setiap kali kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, Engkau ya Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Bahkan Engkau boleh memberikan kami hidup yang kekal itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakai hidup kami senantiasa untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua.
Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Woo! Suatu senandung, pujian, penyembahan yang luar biasa gitu ya. Sampai Koroni di belakang situ begini dia mendengarkan. Sangat menghayati, luar biasa gitu. Saya juga mendengarkan dengan begitu gemetar gitu ya. Sama, kita kayak terkonek nih kok ya. Bapak Ibu, sungguh luar biasa hari ini di mana kita memperingati ya satu sejarah yang luar biasa. Dan saya percaya kalau Ibu Mita sudah mention tadi, ini jangan hanya sekedar satu momen yang kita ingati setiap tahunnya, tapi memang benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai murid Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, saya mau menyambut Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali beribadah dengan kita. Jangan malu-malu, saya mau melihat tangannya boleh terangkat. Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kita. Oke, ada di depan, selamat bergabung Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, habis ibadah nanti jangan buru-buru pulang. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol di belakang gitu ya, bertemu dengan tim yang ada. Kita boleh kenal lebih dekat Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, pengumuman selanjutnya untuk ibadah Paskah akan dilaksanakan di tempat ini besok Minggu 31 Maret 2024 jam 10 pagi. Jadi boleh diajak keluarga hari Minggu di tempat ini kita ibadah sama-sama untuk merayakan ibadah Paskah Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Oke, saya pikir itu aja untuk pengumuman kita hari ini. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persiapkan persembahan, ucapan syukur, apapun yang kita mau berikan sama Tuhan pada hari ini, ya kita persiapkan, dan sebelum kita memberikan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Sesuatu yang berharga boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan. Sesuatu yang mungkin gak akan pernah kami bisa balas dengan apapun. Tapi ini hidup kami, ini hati kami mau berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang agung dan mulia bagi Engkau ya Bapa. Dan sebentar juga Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami, ucapan syukur kami mau berikan kepadamu. Biarlah ini menjadi satu persembahan yang memuliakan nama Tuhan, boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan, di rumahmu, di tempat ini. Dan kami percaya berkat-berkat yang besar boleh kami nikmati dalam hidup dan keluarga kami. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat ketenangan yang daripada Tuhan mengalir melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang dikerjakan tangan kami boleh menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami akan siap memberi, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Selamat memberi. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu.
Sembah Dia bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selama makin berdiri bersama-sama, katakan hanya Kau yang menjadi. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Yes. Selamanya Tuhan, kami boleh mencintai Engkau seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa, urapi setiap jemaat-Mu pada saat ini dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Tuhan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Biarlah ini boleh menjadi momen Tuhan. Kami boleh mendedikasikan hidup kami seutuhnya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan Tuhan. Ukirkan dalam hati kami agar firman-Mu boleh sungguh bertumbuh, tertanam. Tuhan bahkan berbuah yang lebat dalam hidup kami. Berkati dengan berkat-berkat jiwani Tuhan. Jiwa kami Tuhan, pikiran kami, emosi kami Tuhan, dan kehendak kami boleh sehat, boleh kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan untuk berkat jasmani juga. Kesejahteraan Tuhan dalam setiap keluarga kami. Kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Tuhan memberkati Tuhan dengan berkat panjang umur. Biar seumur hidup kami senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami ya Bapa. Pelindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa ada atas setiap hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dengan membawa berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa. Kiranya persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Mulai saat pada siang hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Happy Good Friday. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Berikan salam satu sama lain.